Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH. Masih bersama saya dengan Muhammad Noviansa yang akan tetap membahas mengenai teknik riset operasional. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai masalah penugasan. Nah, masalah penugasan ini merupakan salah satu dalam linear programming ya yang dijalankan dalam kaitannya dengan riset operasi di sini. Nah, nanti di video ini selain materi yang akan dibahas, nanti kita juga akan coba simulasikan untuk menyelesaikan masalah penugasan ini dengan aplikasi Lindo ya. Nanti kita akan coba bagaimana mengatasi atau memecahkan masalah penugasan ini dengan aplikasi Lindo ya. Kita akan bahas di akhir video ini nanti. Oke, untuk itu kita mulai pembahasan kita mengenai masalah penugasan ini. Kita lihat definisi dari masalah penugasan. Nah, masalah penugasan atau assignment problems ini ya merupakan kasus yang berhubungan dengan programming linear ya atau pemrograman linear atau LP. Di sini menjadi satu bagian dari LP atau linear programming. Nah, di dalam masalah penugasan, ini dia akan mendelegasikan sejumlah tugas atau disilakan dengan assignment kepada sejumlah penerima tugas atau assignee ya. Nah, assignee ini bisa berupa sumber daya ya, baik itu sumber daya manusia atau mesin dan lain sebagainya. Kalau assignment itu ya macam project, penugasan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah assignment. Nah, itu akan menjadi suatu masalah dari masalah penugasan ini terhadap assignment maupun assignee. Misalkan jika penerima tugasnya atau assignee ini lebih sedikit dibanding jumlah assignment atau tugas yang akan dijalankan gitu ya. Misalkan suatu organisasi memiliki 5 assignee gitu ya, 5 karyawan misalkan gitu ya. Dia akan memiliki tugas yang akan dijalankan ada sekitar 10. Nah, itu akan menjadi masalah gitu ya. Nah, bagaimana dari 5 karyawan tersebut ya akan menjalankan 10 tugas itu, bukan berarti harus dibagi masing-masing 2 gitu misalkan, tapi bagaimana dengan masalah penugasan ini akan didapatkan dengan biaya kos yang rendah gitu ya, akan mendapatkan hasil yang maksimal atau dalam hal ini yang disebut dengan optimal. Nah, itu akan diselesaikan ya masalah penugasan ini dengan metode-metode yang akan kita bahas berikutnya. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam menyelesaikan masalah ini, ya masalah penugasan ini adalah berusaha untuk menjadwalkan setiap assignee, ya setiap sumber daya tersebut pada suatu assignment atau tugas sedemikian rupa, sehingga kerugian yang ditimbulkan akan minimal ataupun keuntungan yang didapat akan didapatkan maksimal. Nah, itu merupakan definisi dari masalah penugasan di sini. Sekarang kita lihat ada 3 macam permasalahan dalam permasalahan penugasan sini atau assignment problems. Apa aja? Yang pertama adalah masalah minimisasi ya. Nah, merupakan masalah di masalah penugasan. Yang kedua adalah jika jumlah tugas tidak sama dengan jumlah karyawan. Nah, itu misalkan tadi contohnya ya, misalkan 5 karyawan kemudian tugasnya ada 10. Nah, itu menjadi tidak sama. Nah, itu menjadi suatu permasalahan penugasan sini atau assignment problem. Kemudian yang ketiga adalah masalah maksimisasi. Nah, ini ketiga masalah tersebut dalam permasalahan penugasan akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita lihat adalah masalah minimisasi. Nah, masalah minimisasi ini adalah masalah yang berhubungan dengan optimalisasi berbagai kemampuan atau skill dari personalia ya atau sumber daya tersebut untuk berbagai macam tugas yang akan dikerjakan dalam operasi dari suatu perusahaan. Nah, masalah minimisasi ini juga merupakan berbagai macam skill di sini berkaitan dengan kontraprestasi ya. Kontraprestasi ini bisa berupa imbalan jasa, berupa upah ataupun gaji yang akan dibayarkan kepada karyawan.
Nah, kemudian sedangkan berbagai macam tugas atau assignment ini adalah tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepada karyawan sesuai dengan skill yang dimilikinya. Itu akan menjadi masalah minimisasi ya di dalam masalah penugasan sini. Dan yang berikutnya di dalam masalah penugasan ini ya kita menggunakan atau biasa menggunakan disebut dengan metode Hungarian. Nah, merupakan metode Hungarian ini salah satu teknik pemecahan di dalam masalah penugasan ini. Nah, metode Hungarian ini dikembangkan oleh De Koning ya pada tahun 1916 ya. Nah, penerapan metode Hungarian ini memiliki asumsinya antara lain sebagai berikut ya. Pertama, sumber-sumbernya atau skill dari karyawan itu harus sama ya, harus sama dengan tugas yang akan dikerjakan. Ya, misalkan kalau karyawannya 5, tugasnya diselesaikan juga 5. Nah, itu bisa menggunakan asumsi tersebut, bisa menggunakan metode Hungarian. Kemudian berikutnya adalah jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Nah, setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas ini karena jumlah sumber atau skill tadi sama dengan jumlah karyawannya. Jumlah karyawan sama dengan jumlah tugasnya yang akan dikerjakan tersebut. Nah, kemudian masalah penugasan akan mencakup sejumlah n sumber yang mempunyai n tugas sehingga akan ada n faktorial ya di sini ya. Nah, dalam perumusannya atau formulanya fungsi tujuan ini akan meminimumkan Z sama dengan penjumlahan T sama dengan 1 sampai ke M ya untuk CX ya, dengan fungsi batasan penjumlahan X antara T sama dengan 1 sampai ke M itu sama dengan penjumlahan X dari T sama dengan 1 sampai ke M itu adalah 1 sampai ke XIJ-nya itu lebih besar atau sama dengan dari 0. Nah, itu adalah formulasi dari masalah penugasan atau dalam hal ini dengan metode Hungarian di sini. Oke, berikutnya tadi masalah dengan masalah penugasan dengan metode Hungarian, dia dengan asumsi kalau tugas dengan karyawannya itu sama gitu ya, nah, jumlahnya sama. Masa karyawan dengan jumlah penugasannya itu sama. Nah, bagaimana kalau sedikit atau berbeda gitu ya, misalkan jumlah tugasnya lebih sedikit dari karyawan atau mungkin sebaliknya jumlah karyawan lebih sedikit dari jumlah penugasannya gitu ya. Nah, di sini jika terdapat hal seperti ini ya, jumlah tugas atau lebih kecil dari karyawan atau bisa juga karyawan lebih sedikit dari tugasnya. Nah, itu maka di dalam metode Hungarian gitu ya, karena metode Hungarian harus sama antara tugas dengan skill karyawan tadi itu harus sama, berarti kita harus menambahkan di sini dengan dummy job ya, dummy job pada kolom sebagai berikut. Ini dummy job kalau kondisinya tugasnya itu lebih sedikit dari karyawan. Nah, ini kita menambahkan satu kolom dengan kolom dummy job di sini. Contohnya seperti ini. Nah, di sini jika misalkan ada karyawan 4, tugasnya 3 ya dengan menggunakan metode Hungarian nih. Nah, maka kita perlu menambahkan dummy job di sini ya. Ini satu baris dummy job agar antara karyawan dengan tugasnya itu menjadi sama. Itu tadi dengan menggunakan metode Hungarian ya kalau kita mau menggunakan metode Hungarian. Oke, kemudian yang ketiga adalah masalah maksimisasi. Nah, masalah maksimisasi ini dalam pembahasan maksimisasi dengan menggunakan metode Hungarian, maka fungsi tujuan disebut dengan indeks produktivitas yang dapat diukur melalui efektivitas pelaksanaan tugas oleh karyawan secara individual. Yaitu masalah maksimisasi. Nah, masih di dalam masalah penugasan kita lihat langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan maksimisasi sebagai berikut ya. Pertama kita lihat atau kita lakukan dengan mengubah matriks profit menjadi matriks opportunity cost ya, dengan cara mencari profit maksimum.
Kemudian berikutnya, kemudian kita mengurangkan dengan elemen angka yang sebaris. Setelah itu kita menarik garis vertikal atau horizontal untuk menghubungkan dengan angka-angka 0. Nah, kemudian kita lakukan tes optimal. Nah, tes optimal kita lakukan. Nah, jika belum belum optimal ya, maka kita ulangi lagi langkah awal tadi nih, langkah 1 terus gitu ya. Kemudian kita kembali lagi ke tes optimal. Jika masih ada yang belum optimal, kita ulangi terus gitu ya. Nah, itu untuk langkah-langkah menyelesaikan permasalahan maksimisasi nih di dalam masalah penugasan. Oke, berikutnya kita lihat seperti apa metode Hungaria. Ya, metode Hungaria tadi yang dikembangkan oleh De Koning di tahun 1916 tadi ya. Dia dengan menggunakan matriks-matriks seperti ini ya. Jadi kita menggunakan matriks dengan baris di sini. Dengan baris kita notasikan untuk assignee ya, untuk sumber daya tadi ya, karyawan, mesin dan sebagainya. Ini kita notasikan untuk assignee dari baris 1, 2, 3 sampai ke N. Kemudian berikutnya kita notasikan untuk kolom ya, yang mendatar sini kolom 1 untuk tugas 1, kolom 2 tugas 2, kolom 3 tugas ke 3 sampai kolom ke N untuk tugas ke N. Nah, sini pertemuan antara baris dan kolom ya. Untuk tugas 1 karyawan 1 ya yang menjalankan tugas 1 kita masukkan di sini di dalam kolom A11. Begitu juga di sini assignee 2, karyawan 2 untuk menjalankan tugas 1 sini kita namakan kolom A21 dan seterusnya sampai ke N untuk kolom atau untuk matriks AN1 sampai ke AN ke NN gitu ya. Itu untuk metode Hungaria. Nah, sekarang di representasi umum tabel model penugasan sini di sini ya, di sini dari A11 ya untuk kemudian sampai A12 sampai ke ANN sini. Nah, itu dia akan mempresentasikan dari matriks ini ya, A1, A12, A21 dan seterusnya sampai ke ANN ini. Dia akan mempresentasikan data dua kemungkinan ya. Ada pertama adalah bisa berupa data keuntungan yang diperoleh ataupun juga data kerugian yang ditimbulkan ya oleh setiap assignee dalam menyelesaikan suatu assignment. Itu metode Hungarian. Nah, di metode Hungarian ini ekspresi model penugasan secara matematika adalah dengan asumsi bahwa M sama dengan N sehingga XIJ-nya itu akan menjadi dua kemungkinan, bisa 0 ataupun 1. Nah, 0 itu jika pekerjaan ke I tidak ditugaskan pada mesin ke J, atau XIJ-nya itu bernilai 1 jika pekerjaan ke I ditugaskan pada mesin ke J. Nah, sini kita pertama minimumkan Z ya, sama dengan tadi penjumlahan CIJ, XIJ ya, di mana jumlahan dari I sama dengan 1 sampai ke N dan J sama dengan 1 sampai ke N. Dan dengan kita berikan batasan XIJ ya, XIJ-nya penjumlahan dari J sama dengan 1 sampai ke N, di mana I sama dengan 1 sampai ke N. Dan berikutnya XIJ-nya itu adalah penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai ke N, itu sama dengan 1. Untuk J itu 1 sampai ke N. Nah, sini dengan XIJ-nya itu adalah hasilnya akan menjadi 0 atau 1 ya. Itu dengan metode Hungarian. Nah, maka penyelesaiannya yang pertama untuk setiap baris ke I ya, baris ya tadi berarti baris itu untuk karyawan ya atau assignee sini. Nah, yang baris ke I ini I sama dengan 1 sampai ke N, kita lakukan CIJ-nya kita lakukan jadi C aksen ya. Di matematika aksen itu untuk bayangan gitu ya.
sama dengan CIJ dikurangi minimum ya CIJ untuk setiap J sama dengan antara 1 sampai ke N. Dan untuk kolom, untuk setiap kolom ke J ya, kolom ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya ya, untuk menandakan tugas ini kita lakukan aksen untuk CIJ-nya itu sama CIJ dikurangi min CIJ untuk setiap I 1 sampai ke N. Nah, kemudian kita pastikan baris dan kolom telah memuat paling sedikit satu angka 0 ya. Jika suatu baris memuat hanya satu angka 0, kita beri tanda kotak ya. Jika tidak, kita lanjutkan baris berikutnya, sedangkan pada kolom yang memuat angka 0 yang baru diberi tanda kotak. Jika memuat angka 0 lain, kita beri tanda silang. Nah, dengan cara yang sama, kita kerjakan juga untuk kolomnya. Namun dari langkah 3 ini, ya, 3 sebelumnya dan keempat berikutnya ini, akan diperoleh kondisi semua baris telah memuat tanda kotak, ya, alokasi optimal telah diperoleh pada tanda kotak tersebut. Ada beberapa baris yang tidak memuat tanda kotak tapi masih memuat angka 0 yang tidak disilang. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Kita coba beberapa alternatif alokasi angka 0 yang tersisa atau yang tidak disilang tadi. Kemudian kita pilih yang memberikan total biaya minimum. Oke, itu langkahnya. Nah, kemudian berikutnya ini contoh kasus ya. Misalkan sebuah kontraktor memiliki 5 buah proyek yang ditawarkan 5 subkontraktor. Nah, biaya yang diajukan oleh masing-masing subkontraktor untuk setiap proyek dalam jutaan rupiah ya, diberikan matriks di bawah ini. Nah, untuk ini berarti bukan karyawan, untuk subkontraktor A ya, untuk proyek 1 dia mengajukan penawaran 10 juta gitu ya, misalkan ini. Untuk proyek 2 subkontraktor A mengajukan nilai 4 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi untuk kita lihat sini subkontraktor A, B, C, D, E dan E. Ini terhadap proyek 1, 2, 3 dan 5 dia mengajukan biaya yang diajukan oleh subkontraktor tersebut berdasarkan di dalam matriks ini. Berarti kalau di sini ya, berarti ini adalah subkontraktor C mengajukan biaya untuk proyek 3 adalah sebesar 12 juta gitu ya misalkan. Nah, ini bisa kita selesaikan nih. Kita bisa selesaikan dari penawaran-penawaran atau diajukan oleh subkontraktor. Kita akan bisa menetapkan untuk subkontraktor A gitu ya. Untuk subkontraktor A dia bisa mengerjakan proyek mana aja gitu, atau proyek 1, 2, 3 atau 5 gitu ya, atau B dia akan mengerjakan proyek mana dan seterusnya. Kita bisa bisa menghitung atau bisa kita menyelesaikan masalah penugasan di sini. Salah satunya ya adalah dengan menggunakan aplikasi Lindo. Nah, di dalam aplikasi Lindo sebelumnya kita tentukan dulu ya, berdasarkan dari matriks ini kita akan memperoleh model linear programmingnya itu ya. Ini kita min, ini tadi dari 10 A1 ditambah 4 A2 ya, dari sini kita kembalikan lagi. Minnya 10 A1 ditambah 4 A2 tambah 6 A3 dan seterusnya sampai 19 E5 gitu ya. Ini akan kita dapatkan model minimumnya seperti ini. Dan kita buat batasannya dengan batasannya A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 dan seterusnya sampai ini ya, masing-masing E di sini dia dengan memberikan pertidaksamaan lebih kecil sama dengan 1 ya. Dan juga A1 tambah B1 tambah C1 tambah D1 tambah E1 sama dengan 1 ya. Seterusnya sampai yang ke-5 gitu ya, untuk untuk baris dari kolom di dalam penugasan tersebut. Dan sini dengan batasan tersebut, nah semua variabel ini harus non negatif atau tidak boleh negatif. Nah, ini dengan batasan ini kita bisa memasukkan
minimum di sini ya, min di sini ya tadi dengan batasan sini, dan kita bisa menggunakan aplikasi Lindo untuk menghitungnya ya, seperti di contoh berikut ini akan saya simulasikan berikut ini. Silakan disimak ya. Oke, baik. Untuk mensimulasikan masalah penugasan di sini ya, untuk menyelesaikan masalah penugasan kita bisa memanfaatkan aplikasi Lindo di sini ya. Untuk link untuk downloadnya silakan dilihat di deskripsi, sudah saya sediakan, silakan di-download. Untuk mendownload dari aplikasi Lindo di sini yang saya gunakan ini adalah versi 6.1 ya. Nah, ini bisa kita gunakan atau kita bisa manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan di masalah penugasan sini. Jadi untuk pertama kita bisa kita new di sini ya, atau file atau new ya. Nah, di sini pertama kita masukkan Windows lainnya atau command lainnya ya. Nah, di sini kita masukkan berdasarkan tadi contoh di sini adalah seperti ini, min 10A1 tambah 4A2 ya, ini dari kolom-kolom matriks tersebut. Ini sudah saya siapkan dan sudah saya ketik sini. Nah, setelah itu kita lakukan sini untuk menyelesaikan, kita klik Ctrl S atau kita klik di sini di tab solve, kita klik solve ya. Dengan klik solve kita klik sini. Nah, kemudian dia akan menghasilkan, atau ditanya do range, yes ya. Kemudian setelah itu kita close. Nah, kemudian kita akan mendapatkan jendela baru. Di sini adalah report window sini ya. Nah, report window ini akan banyak. Nah, untuk masalah penugasan kita lihat di dua data di sini ya. Terhadap sini adalah 55 ya. 55 ini tadi. Nah, ini 55 adalah sebagai minimum cost ini. Nah, ini untuk penentuan terhadap subkontraktor terhadap proyeknya kita menggunakan sini variabel A1 ya. Nanti kita jumlahkan hasilnya di sini. Kemudian untuk yang B ya, subkontraktor B dan seterusnya. Kita akan menyelesaikan, kita jumlahkan dari reduce cost di sini yang dihasilkan 1, 0 dan seterusnya. Nah, ini akan menjawab atau kita akan mendapatkan kesimpulan dari sebuah permasalahan yang akan kita selesaikan dengan menggunakan Lindo sini ya untuk menyelesaikannya. Nah, sini jadi nanti sini adalah 55 sebagai minimum cost yang akan kita dapatkan. Kemudian kita akan kita hitung sini ya untuk untuk subkontraktor A sini kita hitung reduce cost-nya sini 1 ditambah 2 ya sama dengan 3 ya. Kemudian yang B berikutnya, yang B kalau kita lihat sini kita hitung 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian C kita hitung sini ya, 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3 ya 8. Kemudian D1 sampai D5 ya kita hitung 0 tambah 7 tambah 2 tambah 4 ya berarti 13. Kemudian E nya juga subkontraktor E, reduce cost-nya kita hitung 3 tambah 4 tambah 5 12. Nah, ini berarti kita bisa tarik kesimpulan untuk masing-masing subkontraktornya ya. Nah, itu tadi setelah kita simulasikan ya dengan menggunakan menggunakan aplikasi Lindo. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi, kita bisa menggunakan tools seperti Lindo di sini untuk menyelesaikan masalah penugasan sini. Jadi dari penggunaan Lindo tadi kita bisa menarik kesimpulan ya, akan diperoleh dari perhitungan Lindo tadi akan pada tampilan 2 ya, tampilan 2 tadi di aplikasi Lindo atau dari hasilnya itu akan menyelesaikan optimalisasi sebagai berikut. Jadi penugasan sini untuk
karyawan A, atau kalau tadi contohnya berarti misalkan adalah subkontraktor A, dia akan mengerjakan proyek 3, kemudian subkontraktor B dia akan menyelesaikan atau mengerjakan proyek 4, subkontraktor C akan mengerjakan proyek nomor 5, sedangkan subkontraktor D akan mengerjakan proyek 1, subkontraktor E ya akan menyelesaikan proyek 2. Nah, ini kita udah bisa menyelesaikan menyelesaikan dari permasalahan penugasan ya terhadap subkontraktor yang ada dan juga terhadap proyek yang ada. Nah, sini dari Lindo juga tadi akan ditampilkan ya. Tampilkan dengan biaya minimal ya, mungkin bukan dolar ya, mungkin 55 juta per jam, atau dalam hal ini 55 nilai ya dari setiap ini menjadi suatu biaya minimal sini. Nah, itu kesimpulan dari metode Hungarian ya, sebenarnya metode Hungarian di dalam penggunaan atau penerapan terhadap masalah penugasan di sini dengan menggunakan aplikasi Lindo. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan juga bisa diterima. Saya ucapkan terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Namun jangan lupa untuk di-like video ini dan di-subscribe channel saya ini ya, agar akan mendapat notifikasi terlebih dahulu ya jika ada video-video yang saya upload ya, yang berkaitan dengan masalah teknik riset operasional atau dengan masalah jaringan komputer ataupun yang lain sebagainya itu ya, kalian akan mendapat notifikasi terlebih dahulu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.